Sholat kalau tidak sabar Pak, Masya Allah. Panjang dikit be imam dia lah batuk-batuk belakang Pak. Macam mana Pak orang sholat di Mekah itu batuk galau-galau hampir apa tidak menyenangi imam itu? Oh kalau itu kondisinya beda. Allah wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirin was-sabirin. As-sabirin as-sadiqin. Wal muttaqin wal qanitin ila khal ayah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah. Seandainya kita nak ngimbangi dengan ibadah yang kita lakukan sangat jauh, tapi itulah sayangnya Allah kepada kita, nikmatnya sangat luar biasa. Yang sudah kita lakukan, yang sudah kita nikmati, sedang dan insya Allah yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, kajian saya tetap di lingkungan akhlak, sifat, tingkah laku manusia. Kita sudah jelaskan bahwa akhlak itu salah satu buah hasil dari ibadah. Jadi seharusnya orang yang beribadah itu akhlaknya sangat-sangat bagus, sangat mulia. Jikalaulah orang yang beribadah itu ibadahnya tidak mulia, berarti perlu direvisi, perlu dinilai kembali di mana salahnya. Sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi bahwa beliau itu diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Banyak sekali yang harus kita ketahui ketika akhlak itu muncul dari diri seseorang tanpa dipaksa, tanpa dipikir terlebih dahulu. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika orang itu sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncullah sikap menghadapi urusan dunia. Sikap menghadapi urusan dunia ini dijelaskan oleh Allah Ali Imran ayat 17. Sebelumnya dibayangkan oleh Allah, difirmankan oleh Allah bahwa
Di antara menghadapi urusan dunia ini karena memang ada hawa nafsu. Hawa nafsu ini bisa mencelakakan dan bisa menyelamatkan manusia. Kapan dia bisa mencelakakan manusia? Apabila hawa nafsu itu diperturutkan terlebih-lebih ke arah maksiat. Arahnya kepada dosa. Itu akan menyengsarakan, menyesatkan manusia. Betapa banyak orang gara-gara hawa nafsu lepas ketaatannya kepada Allah. Dan berapa banyak juga gara-gara hawa nafsu taatnya luar biasa. Tentu yang kita harapkan nafsu ini membawa ketaatan kita kepada Allah. Ketika kita melihat orang yang taat, kita kepingin berbuat seperti itu. Kenapalah dia taat ya, saya tidak. Nah, dia menyatakan bahwa keinginan untuk taat itu ada, itu luar biasa, Pak. Dia lah tua, misalnya tua, agak sakit-sakit, tapi luar biasa ketaatannya, Pak. Makin tua dia makin taat. Wah, ini yang dicintai oleh Allah. Allah sayang kepada wong tua, makin tua makin taat. Wah, sayang Allah. Terlebih-lebih masih muda dia lah taat. Wah. Masih muda dia lah taat, Pak. Dan itu kalau terjadi kita pertahankan. Jangan sempat terjadi mudonya taat, tuonya cingkahak. Cingkahak itu bahasa barat, Pak. Lah tuo dia makin tak bagus sikapnya, akhlaknya. Malah lebih hebat lagi, lebih kasar, lebih arahnya ke dosa. Wah, itu na'udzubillah min zalik. Kalau dia bisa mempertahankan ketaatan itu luar biasa, Pak. Contohnya dia mempertahankan sholat, apalagi sholatnya berjamaah, terlebih-lebih jamaahnya di masjid. Wah, luar biasa, Pak. Untuk memperingati untuk melaksanakan perintah sholat berjamaah itu awal-awal memang berat. Awal-awal memang berat, tapi karena kebiasaan menjadi sikap, menjadi akhlak tidak berat. Apapun yang dia lakukan tetap sholatnya berjamaah. Wah, luar biasa. Bagaimana kalau kita dalam perjalanan, Mbak, bisa berjamaah? Bisa. Bisa dilaksanakan berjamaah. Berjamaah itu berdua, tidak apa-apa. Dalam perjalanan bisa berdua. Sambil ada pembelajaran situ, walaupun berjamaah bisa, dalam perjalanan iya bisa. Pembelajarannya situ mungkin kita membawa keluarga, menjadi pembelajaran bagi anak-anak cucu kita. Umat ini cara akhlak kita melaksanakan perintah Allah walaupun dalam perjalanan. Maka saya salut dengan orang yang hampir senantiasa dalam perjalanan, Pak. Seperti supir travel, supir apa. Maka dia ingatkan, di samping ingatkan penumpang, ingatkan dirinya. Kita berhenti, Pak ya, Bu ya.
isoma istilahnya, istirahat plus sholat. Wah. Dia juga ngerjakan sholat. Tidak ada ceritanya, kotor pakaian nih. Banyak halangan-halangan lainnya. Ditinggalkan. Malah dia membawa pakaian double. Kain misalnya, yang sangat praktis. Pakaian dalamnya dilepasnya. Yang dikira-kira kotor celananya dilepasnya, diganti dengan kain. Wah, itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Sikap orang menghadapi kehidupan dunia ini. Ketika dia sudah mengarah kebaikan, wah itu luar biasa. Pertahankan, mudah-mudahan di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Lalu ketika juga orang berbuat keburukan, sebenarnya keburukan itu tidak mau dikerjakan oleh setiap manusia. Terkadang kena kondisi, Pak, kena kondisi. Kita pernah nonton barangkali ada orang yang nodong, orang yang maling, niatnya nak bantu orang miskin, misalnya ya. Itu kena kondisi dia mungkin tidak mampu membantu orang, akhirnya dia melakukan hal yang tidak diperintahkan oleh ajaran agama untuk menolong. Nah ini dilema juga, Pak. Satu sisi berbuat baik, tapi sisi yang lain dia melakukan kemaksiatan. Harusnya bukan demikian, harusnya ya nolong orang itu tidak harus dengan harta benda. Bisa jadi membantu orang itu dengan pengalaman yang bagus, pengalaman yang baik. Saya pernah misalnya melaksanakan itu, jalan keluarnya amat the best, bagus. Tidak harus berbuat baik itu diimbangi dengan perbuatan jahat. Jadi macam mana orang itu berbuat jahat untuk melaksanakan perbuatan yang baik? Satu sisi bagus, tapi sisi tidak boleh. Bisa menolong seseorang itu dengan doa, mendoakan seseorang. Kalau dia orang kaya, didoakan, ya Allah, pertahankan kekayaan dia, ya Allah. Dengan kekayaan itu dia bisa membantu orang yang perlu. Ada orang yang kurang kaya tapi bagus sikapnya, ya Allah, didoakan oleh orang lain. Walaupun bapak ibu ini hidupnya kurang mapan, tapi akhlaknya luar biasa. Ada nilai tambahnya. Oleh karena itu, Ali Imran 17 yang pertama menghadapi dunia ini, nak sabar. Sabar itu dalam pengertian ada yang menjelaskan bahwa mendahulukan kehendak Allah. Jadi kalau ini kehendak Allah, diterima dengan ikhlas, diterima dengan ridho. Penjelasan Nabi sabar itu minimal ada 3. Pertama, menghadapi perintah Allah, nak sabar. Sholat, nak sabar. Puasa, zakat, umroh, haji, dan lain sebagainya. Itu diikuti dengan kesabaran. Sholat kalau tidak sabar, Pak, Masya Allah. Panjang dikit be, imam dia lah, batuk-batuk belakang, Pak. Macam mana, Pak, orang sholat di Mekah itu batuk galau-galau hampir. Apa tidak menyenangi imam itu? Kalau itu kondisinya beda. Kalau di Mekah itu, di Madinah itu kondisinya beda.
Kalau di Madinah dingin, misalnya musim dingin, luar biasa dinginnya Pak, sampai ke tulang. Sudah sekian lapis baju yang kita pakai masih dingin yang luar biasa. Hebatnya dingin itu bisa mengeluarkan darah dari hidung dan dari mana saja, dari kaki misalnya. Karena kondisinya Pak. Terkadang panasnya luar biasa sampai 50 derajat. Itu kena alamnya begitu. 50 derajat itu sama dengan setengah air panas yang 100 derajat itu. Saking kepanasnya. Maka jemaah-jemaah yang sudah uzur misalnya, dia banyak bertahan di hotel. Di samping memang kondisinya tidak memungkinkan untuk menempuh panas itu. Apalagi jemaahnya hilang sendal alas kaki, dia tidak mau minjam atau makai sendal orang di pinggir-pinggir masjid itu. Dia jalan kaki, kena panas Pak, panas, hangus kakinya, hangus. Saya pernah terjadi itu Pak, pernah terjadi sendal tidak tahu di mana. Sebenarnya ada tapi lupa naruhnya di mana. Lantas di pinggir-pinggir masjid tuh banyak sendal-sendal yang siapa yang punya, yang lain pasangan, banyak juga. Maka waktu itu saya izin minta kepada Allah, ya Allah, aku minjam sendal uang ini ya Allah. Walaupun sama-sama kanan, sama-sama kiri ya. Minjam ya Allah. Kayak aku ketika ke masjid lagi, ku taruh sini siapa yang punya. Padahal sendal itu tidak semestinya sebagai sendal kiri kanan. Tapi untuk ngalas kaki tadi. Ketika berikutnya sendal yang dibawa, yang kita pakai tadi bawa ke masjid. Taruh situ ya Allah. Mohon ampun ya Allah, andaikan ada yang punya tadi nyingoknya lah hilang, dianggapnya hilang, ini dibalikkan lagi. Sikap melaksanakan perintah Allah. Terus terang Pak, banyak memang perintah Allah itu dilakukan dengan tidak sabar, apalagi dengan mencela, mengejek. Dia nak berwakaf, sambil berwakaf dia ngomong, lemak nian yang nerima wakaf ni ya. Lemak nian yang nerima wakaf ni, ngejek pula dia. Nak berimpak, nak bersedekah, nak berzakat. Jangan diiringi dengan perkataan yang tidak bagus. Soal siapa nerima ini kita serahkan sajalah. Kita serahkan, misalnya ada pengurusnya, ada pengelolanya, serahkan baiklah. Sudah, kemana dia? Tidak harus Pak ya kita berwakaf tuh, ya Allah, aku berwakaf ini nak beli keramik. Tahu-tahu oleh pengurus bukan keramik dibelinya, sound system. Tidak masalah. Yang penting kita mengeluarkan sebagian rezeki itu di jalan Allah. Misalnya yang kita wakafkan itu dirubah oleh yang ngelola, juga tidak apa-apa. Ada masjid Pak, tidak boleh dirubah wakaf uang itu. Tidak boleh dia. Jangan direhab ini, bocor-bocor biarlah. Ini kan wakaf sianu, no. Gara-gara wakaf sianu tidak dibenari bocor Pak. Ada Pak itu, masih sampai sekarang masih ada. Kalau mau Bapak tahu nanti saya tahu masjid di mana. Malah hebatnya lagi bupati nak bangun lebih bagus masjidnya, tidak dibolehkan oleh pengurus tu, tidak dibolehkan.
Jadi kata Bupati, sudah saya sebut Pak ya daerahnya Pak ya. Kata Bupati, saya akan bantu masjid ini sampai bertingkat 2. Jangan Pak katanya, hilang wakaf wong. Hilang wakaf wong dahulu maksudnya. Yang lama wakafkan dulu itu hilang. Jadi tidak usah, biarlah ajur-ajurlah. No, mana pula pengurus sudah ya. Ada sih kok lagi satu lagi Pak yang sangat vital sebenarnya. Sangat vital, satu masjid. Mimbarnya itu Pak, ngilangkan satu saf depan. Hilangkan satu saf depan. Nah, model ini Pak ya. Kan hilang satu saf kiri kanan. Oleh pengurus tadi yang mau kiri kanan sebelah mimbarnya tadi, udah usah, belakang mimbar be. Nah, hilang sesap tuh. Disarankan oleh orang lain masyarakat, Pak, dimundurkan baik mimbar tuh. Oh tidak, lah dari dulu nenek moyang kita cek ini dulu tuh. Masya Allah. Dari nenek moyang dulu tidak boleh berubah. Hilangkan subsiko tidak apa-apa. Mungkin Bapak pernah ketemu juga itu. Salah satu masjid yang memang mimbarnya maju sampai hilang satu sab. Bapak Ibu yang saya hormati, menghadapi dunia nak sabar kita. Perintah Allah nak sabar kita. Yang kedua, nak sabar kita mendapat ujian, cobaan, musibah. Saya pernah mendapat semacam apa Pak? Semacam pertanyaan. Ngapo Pak? Di Aceh itu banyak orang taat Pak. Berjilbab galo. Pentinonya. Kata saya jangan apa? Jangan kita memonis begitu berjilbab galo lah alim galo. Termasuk WTS di Aceh itu Pak. WTS maka jilbab dia. Kena aturan di situ kalau tidak pakai jilbab ditangkap dia. Jadi supaya nak aman jangan ditangkap maka jilbab. Pakai kerudung. Walaupun yang berjilbab tadi mungkin perangainya kurang baik. Katakanlah WTS misalnya. Tapi ternyata Pak rata-rata memang alim dia. Nah alim itu cak mana ya? Salah satu mungkin teguran. Diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi. Medan banyak juga yang alim Pak. Banyak. Apalagi Sumatera Barat. Kenapa mereka justru ditimpa musibah? Jawabannya bisa jadi ujian, bisa jadi cobaan, bisa jadi awal apa Pak istilahnya? Awal azab, awal siksaan Allah di dunia. Itu luar biasa, Pak, luar biasa. Mudah-mudahan kita berdoa akhir-akhir semoga yang meninggal itu diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau nyingoknya itu Masya Allah luar biasa Pak. Sampai kemarin saya nonton itu masih hujan deras, tambah lagi naik airnya. Macam di Aceh itu informasinya turun dikit airnya hujan nambah lagi. Ada yang memang apa namanya itu lumpurnya itu sampai bermeter-meter dalam rumahnya. Masya Allah. Luar biasa. Tapi alhamdulillah juga seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini karena itu bencana levelnya nasional, banyak yang meluncurkan rezekinya. Kayak Muhammadiyah
Mulai dari Jakarta sampai ke daerah-daerah terkumpul 70 miliar. Wah ya Allah, luar biasa Pak, 70 miliar. Tetapi di lapangan tidak disebutkan lagi itu Pak, tidak disebut lagi itu. Tapi biarlah tidak disebut, kita berwakaf tidak disebut, tidak apa-apa Pak. Anda tidak disebut juga, jangan ria gara-gara sebut. Ada pula Pak, orang berwakaf itu tidak sebut, aku tidak wakaf lagi. Tidak. Sebut tak sebut, wakaf tetap. Kalau disebut itu dalam rangka fastabiqul khairat, wah bagus. Memancing yang lain supaya dia berwakaf juga. Si Anu 100 juta. Nah, seketika disebut 100 juta itu jangan pula jadi ambo yang paling gadang. Saya yang paling besar, orang kecil galau. Tak boleh. Tak boleh. Orang yang wakaf kecil, ya silakan. Tak apa-apa, itu kemampuan dia. Nak diapakan. Karena dia punya kemampuan lumayan, dikeluarkan. Kayak siapa itu Pak? Untuk bencana Aceh, Rapi misalnya, sekian miliar, Masya Allah. Yang kita baca Pak ya, yang tidak baca banyak tuh Pak. Dia tidak perlu nak disebut-sebut, yang penting Allah yang tahu. Ada pula suatu masjid yang tak galak nulis orang berwakaf. Dia satu tulis katanya, lah ikhlas dia tu. Ada juga Pak. Ada juga sebuah masjid yang harus menghabiskan. Kayak dia mana tu Pak Aris di Jawa ya. Dia 0. Wah. Tapi gara-gara 0 sisanya itu, saldonya itu, rame-rame situ Pak. Orang dari mana-mana nak sholat situ. Nak berwakaf. Apa jogo karian ya? Ayo, Masya Allah. Dan duit masuknya banyak pula Pak. Hebatnya lagi, tidak disebut-sebutnya dari sana. Dah, pokoknya masuk habis. Satu sisi bagus, sisi yang lain ya perlu juga, mungkin ada hal-hal yang lain perlu dipertimbangkan untuk kepentingan masjid, kepentingan tempat ibadah. Misalnya kalau tempat wuduknya tidak bagus, ya bolehlah diservis. Tempat ambalnya mungkinlah usang, boleh diganti, boleh. Jangan hanya untuk kepentingan umum saja, tapi kepentingan untuk masjid perlu. Saya baca dalam tulisan apa itu, minimal masjid itu ada pengurusnya, ada marbotnya, ada apa namanya Pak, kemakmurannya, ada kegiatannya, ada administrasinya, sehingga masjid bisa berfungsi sebagaimana mestinya yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beberapa waktu yang dulu lah, lama Pak, berapa tahun tuh masjid digunakan untuk organ tunggal. Itu tidak benar juga Pak ya, tidak benar juga. Nyiwo masjid. Jadi pengurus tadi dengar nyiwo tadi ada duit masuk, lajulah kata nak organ tunggal. sampai heboh kenapa masjid justru digunakan untuk hiburan, apalagi misalnya hiburannya itu videonya seksi. Aduh. Mana lah di masjid, mana videonya seksi. Oleh karena itu mari Pak kita sesuai dengan firman Allah Ali Imran 17 tadi, menghadapi dunia baru satu Pak, dia ada 5 tuh. Baru satu menghadapi dunia, nak sabar kita. Biarlah orang nak sogi silakan. Yang penting kita usaha nak sogi ada Pak ya. Usaha untuk berhasil kan ada. Jarang orang berdoa ya Allah saya berusaha nih jangan berhasil ya Allah, jarang Pak. Mungkin tak ganti orang berdoa. Yang ada tuh ya Allah
Saya berusaha ini supaya berhasil, supaya mendapatkan pundi-pundi uang untuk kehidupan saya, kehidupan umat-umat yang memerlukan, sehingga kekayaan saya ini digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kurang kaya dapat miskin, ya Allah unjuk kesabaran, ya Allah unjuk kesabaran. Sehingga kaya berdoa, miskin bersabar, insyaallah Allah akan memberikan ketenangan hidup kita, kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Barangkali ini saja, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.